Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nita. Kali ini Bu Nita akan membagikan sebuah video tema 2 subtema 3 pembelajaran 5, yaitu materi upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, sebuah negara tidak serta-merta merdeka dan juga sejahtera. Nah, setelah mencapai kemerdekaannya pun, sebuah negara harus bangkit dari ketertindasannya. Nah, upaya ini dilakukan karena latar belakang harga barang sangat mahal karena inflasi, dan yang kedua adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah, yang pertama yaitu pinjaman nasional, kedua melakukan konferensi ekonomi, ketiga pembentukan badan perancang ekonomi, empat rencana Kasimo atau Kasimo Plan, kelima persatuan tenaga ekonomi. Yang pertama, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, ini adalah Insinyur Surahman anak-anak, yaitu Menteri Keuangan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran atau Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Ini nggih beliau, ya. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Nah, yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Aga Ghani. Nah, badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, dimulai dari 1948 sampai dengan 1950. Mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, dalam program ini Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Nah, tanah-tanah di area Sumatera Timur ini dimanfaatkan anak-anak untuk ditanami tanaman pangan, supaya tidak terbengkelai dan tidak sia-sia. Kemudian di Jawa juga dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Nah, intensifikasi ini adalah usaha pertanian untuk menanam bibit tanaman yang unggul. Bisa dengan menggunakan bahan-bahan pupuk yang bagus dan juga menggunakan bibit-bibit yang unggul yang sudah pasti akan berhasil produksinya semakin banyak. Kemudian pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang terakhir adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat yang begitu padat pindah ke tempat yang tidak padat. Contohnya misalnya ini di Jawa. Nah, dari Jawa kan penduduknya banyak sekali tuh anak-anak.
Nah, dikirimlah, ditransmigrasikan ke Sumatera atau ke Kalimantan, yang mana di sana masih banyak lahan kosong yang bisa ditinggali untuk mencari nafkah. Selanjutnya, Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, organisasi yang dipimpin oleh Basyarudin Rahmat Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha, swasta terutama. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Baik anak-anak, demikian tadi adalah upaya bangsa Indonesia dalam memajukan negara di awal kemerdekaan, agar rakyat menjadi sejahtera, sandang, pangan, papan terpenuhi dengan layak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.